Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mengontrol variabel extraneous ya. Pada kali ini kita akan membahas variabel kepribadian ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel fisik ya, variabel sosial. Nah, ada dua lagi ya, personality variables atau variabel kepribadian dan konteks variables. Nah, kita akan fokus ke personality variables pada video kali ini. Nah, personality variables itu sebenarnya variabel kepribadian ini mirip gitu ya dengan variabel sosial gitu ya. Dalam variabel sosial itu kualitas adanya kualitas hubungan antara peserta dan eksperimenter itu dapat mempengaruhi hasil eksperimen gitu ya. Nah, sementara dalam variabel kepribadian ini karakteristik pribadi ya atau variabel kepribadian dari eksperimenter dan dari partisipan yang bisa mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, ada dua ya, jadi terkait kepribadiannya, variabel kepribadian experimenters dan partisipan. Nah, yang berasal dari variabel kepribadian experimenter itu adalah karakteristik si personalnya gitu ya, si eksperimenter yang misalnya dia ramah ya, hangat ramah ya, dibandingkan dengan eksperimenter yang dingin gitu ya, yang kaku gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi hasil eksperimennya gitu ya. Jadi ketika eksperimenter berperilaku ramah gitu ya, atau mempunyai trait kepribadian yang ramah gitu, partisipan itu nanti akan belajar lebih baik gitu ya, berbicara lebih banyak, mendapatkan skor pada tes intelijensi itu lebih tinggi gitu ya, dan akan lebih menurut ya pada eksperimenter gitu ya. Nah, ada beberapa strategi ya untuk mengontrol experimenter bias yang berasal dari kepribadian gitu ya, kepribadiannya eksperimenter terutama ya. Dalam hal ini menggunakan metode untuk mengontrol variabel fisik itu secara umum bisa kita lakukan gitu ya, seperti elimination ya, constancy of condition dan balancing ini bisa kita terapkan. Kemudian kita juga perlu membangun hubungan dengan partisipan itu yang baik. Kita perlu membangun rapport ya, jadi mereka melakukan eksperimen itu dengan nyaman gitu ya, tapi tidak terlalu banyak mengubah respon alami mereka gitu ya terhadap variabel independen itu. Nah, kemudian mematuhi prosedur eksperimen dengan ketat gitu ya, konsistensi dalam interaksi gitu. Nah, ini juga termasuk tadi ya yang sudah kita singgung ya, standarisasi dalam instruksi misalnya gitu ya, dan juga konsistensi dalam penerapannya gitu ya. Jadi ketika eksperimen itu terdiri dari beragam atau intervensi yang berulang gitu ya, ini perlu adanya konsistensi dalam interaksi antara eksperimenter dan partisipan itu. Meminimalkan kontak langsung dengan partisipan. Nah, ini agar nanti si partisipan ini tidak terpengaruh dengan atau partisipan dan eksperimenter itu tidak terganggu gitu ya, karena dengan adanya kontak yang lebih intensif gitu ya, mereka akan bisa berubah perilakunya gitu ya, yang bisa mengancam hasil eksperimen. Nah, kemudian kita secara statistik kita bisa juga memasukkan eksperimenter ini dalam analisis data gitu ya. Jadi dalam analisis kovarian kita masukkan eksperimenter sebagai kovarian, jadi melihat efeknya secara statistik gitu ya.
terkait variabel kepribadian terkait partisipan gitu ya, ada catatan apakah experimenter itu harus khawatir tentang kepribadian partisipan gitu ya. Nah ini sudah kita bahas ya sebelumnya bahwa kepribadian dari partisipan itu lebih bersifat individual differences yang biasanya itu secara umum akan terkontrol gitu ya dari proses penugasan acak atau random assignment. Jadi dengan adanya random assignment ini komponen kepribadian partisipan itu akan terkontrol gitu ya. Nah jadi kita tidak tidak perlu terlalu khawatir ya terkait kepribadiannya partisipan gitu ya. Tidak kepribadian partisipan itu tidak sepenting ya kepribadiannya eksperimenter yang dalam kontrol kita gitu. Nah itu saja referensi kita dari Myers ya, masih ya Myers and Hansen, silakan dicek sumbernya langsung. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.